Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Pratama dari PT 4G. Saya akan menjelaskan mengenai BGP. BGP adalah routing protokol yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar autonomous system atau AS. BGP menggunakan algoritma patch vector yang mana base route bisa diatur sesuai kebijakan pemilik AS. BGP bisa digunakan untuk IPv4 maupun IPv6 dengan TCP port 179 sebagai underlyingnya. Autonomous System atau AS adalah sekumpulan router yang berada di dalam satu administrasi teknis yang sama dan memiliki routing policy yang sama. Biasanya sekumpulan router tersebut dimiliki oleh perusahaan atau organisasi yang sama, misalnya service provider, kampus, perusahaan, dan lain-lain. Router di dalam satu AS saling terhubung menggunakan protokol IGP seperti OSPF, IS, dan lain-lain. Sementara untuk bertukar informasi, routing antara AS menggunakan BGP. BGP bekerja dengan cara memetakan sebuah tabel IP network yang menunjuk ke jaringan yang dapat dicapai antara autonomous system atau AS. Hal ini digambarkan sebagai sebuah protokol path vector BGP, tidak menggunakan metrik IGP atau interior gateway protocol tradisional, tapi membuat routing decision berdasarkan path network policy dan atau rule set. BGP diciptakan untuk menggantikan protokol routing IGP yang mengizinkan secara tersebar sehingga tidak harus mengacu pada satu jaringan backbone saja. Routing protokol BGP baru dapat dikatakan bekerja pada sebuah router jika sudah terbentuk sesi komunikasi dengan router tetangganya yang juga menjalankan BGP. Sesi komunikasi ini adalah berupa komunikasi dengan protokol TCP dengan nomor port 179. Setelah terjalin komunikasi ini, maka kedua buah router BGP dapat saling bertukar informasi rute. Untuk berhasil menjalin komunikasi dengan router tetangganya sampai dapat saling bertukar informasi routing, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kedua buah router telah dikonfigurasi dengan benar dan siap menjalankan routing protokol BGP. 2. Koneksi antar kedua buah router telah terbentuk dengan baik tanpa adanya gangguan pada media koneksinya. 3. Pastikan paket-paket pesan BGP yang bertugas membentuk sesi BGP dengan router tetangganya dapat sampai dengan baik ke tujuannya. Yang keempat, pastikan kedua buah router BGP tidak melakukan pemblokiran port komunikasi TCP 179. Yang kelima, pastikan kedua buah router tidak kehabisan resource pada sesi BGP sudah terbentuk dan berjalan. Yang keenam, setelah semuanya berjalan dengan baik, maka sebuah sesi BGP dapat bekerja dengan baik pada router kita. Untuk membentuk dan mempertahankan sebuah sesi BGP dengan router tetangganya, BGP mempunyai mekanismenya sendiri yang unik. Pembentukan sesi BGP ini mengkitalkan paket-paket pesan yang terdiri dari 4 macam. Paket-paket tersebut adalah sebagai berikut. 1. Open message. Sesuai dengan namanya, paket pesan jenis ini merupakan paket pembuka sebuah sesi BGP. Paket inilah yang pertama dikirimkan ke router tetangga untuk membangun sebuah sesi komunikasi. Paket ini berisikan informasi mengenai BGP version number, AS number, hold time, dan router ID. Kedua, keep alive message. Paket keep alive message bertugas untuk menjaga hubungan yang telah terbentuk antar kedua router BGP. Paket jenis ini dikirimkan secara periodik oleh kedua buah router yang bertenaga. Paket ini berukuran 19 byte dan tidak berisikan data sama sekali. Yang ketiga, notification message. Paket pesan ini adalah paket yang bertugas mengirimkan informasi error yang terjadi pada sebuah sesi BGP
Paket ini berisikan field yang berisi jenis error apa yang telah terjadi, sehingga sangat memudahkan penggunanya untuk melakukan troubleshooting. 4. Update message. Paket update merupakan paket pesan utama yang akan membawa informasi rute-rute yang ada. Paket ini berisikan sebuah informasi rute BGP yang ada dalam jaringan tersebut. Ada 3 komponen utama dalam paket pesan ini, yaitu Network Layer Reachability Information atau NLRI, Path Attribute, dan Withdrawn Routes. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai BGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.